Ya, buat yang baru bergabung, ya, kalau misalnya dari kelas RA, silakan angkat tangannya, ya, untuk si absen. Kalau sudah di absen tadi sudah ya, nggak usah angkat lagi ya. Yang belum aja, ya. Azlan Al-Farisi sudah. Jadi kalau sudah si absen, turunkan tangannya, apanya, rasanya ya. Biar teman-temannya yang di bawah nggak pusing singkatnya ya. Indi Setiarini sudah, Fajar Pratama sudah, Aliandra Yuda sudah, Henry sudah, Putu sudah, Jamilah, oke sudah ya. Ada lagi yang belum di absen dari kelas RA? Tidak ada ya. Oke, saya tutup absensinya. Yang kelas RB sudah ya? Sudah ya. Oke. Ya, kenapa, Bagas? Maaf Pak, saya baru bergabung Pak. Oh, dari RA? RB Pak. Oh iya, langsung aja scan barcode-nya. Kalau RB langsung aja scan barcode-nya. Oke Pak. Ya, jadi sekali lagi dari kelas RA ada nggak yang belum di absen? Yang belum saya absen tadi satu-satu. Kalau ada tunjuk ini angkat tangannya. Ini tunjuk tangan. Tidak ada ya? Oke. Sitio. Ada Pak, maaf saya Pak. Oke, sudah ya? Sudah saya absen barusan. Ya. Putri Sitio sudah ya. Oke, baik. Nggak ada lagi ya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nggak ada lagi ya? Oke, saya tutup absensinya. Kita lanjutkan. Mana tadi? Selagi. Ya, selamat datang di perkuliahan minggu keempat ya. Ini adalah perkuliahan keempat kalinya dalam lingkungan tambang gitu ya. Artinya nanti ada 3 minggu perkuliahan lagi sebelum kalian UTS ya. Nanti setelah UTS dengan Pak Yuda dengan saya lagi itu perkiraan pertengahan Oktober ya. Kalau ngelihat di kalender ya, ini minggu kelima, 6, 7 ya, pertengahan ya. Pertengahan Oktober itu antara tanggal 14 sampai dengan 25, biasanya 2 minggu ya. Biasanya 2 minggu atau 14 sampai 18 gitu ya kalau cuma seminggu gitu ya. Nah, itu minggu-minggu UTS gitu ya. Nanti di pertengahan Oktober ya. Kalau nggak salah itu Indonesia main itu ya. Di tanggal 10 Oktober sama 15 Oktober ya. Waduh, 15 Oktobernya pas UTS ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada ujian ya di hari Selasanya itu ya, di tanggal 15. Karena kalau misalnya bukan di tanggal 16-nya gitu ya, di tanggal 16-nya atau di tanggal 15-nya, karena kan mainnya di luar negeri ya. Jadi kemungkinan waktunya itu berbeda dengan Indonesia gitu ya. Di tanggal 15 itu ya, entah apa kayak ARPOK itu ya tengah malam gitu ya, atau larut malam gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada ujian gitu ya, sehingga bisa nonton timnas main tanggal 15. Kalau tanggal 10-nya aman lah ya. 10 Oktobernya aman ya. Kemudian pada pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup ya. Kalau kemarin kita membahas bagaimana kebijakan-kebijakan ya, sejarah ataupun proses dari kebijakan lingkungan hidup Indonesia ya, mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar ya sampai dengan sampai dengan pembentukan di bawahnya gitu ya, kebijakan-kebijakan lainnya gitu ya. Nah, pada pertemuan minggu keempat ini kita akan lebih spesifik gitu ya, membahas mengenai undang-undang ya dan turunannya, yakni peraturan pemerintah PP ya. Namun kita tidak akan membahas
istilahnya itu membedah gitu ya, membedah undang-undang atau membedah peraturan pemerintah, tidak gitu ya, karena bukan bagian kita gitu ya. Namun saya nanti akan memberikan beberapa beberapa istilah gitu ya, ataupun beberapa pengertian yang ada di dalam undang-undang tersebut gitu ya. Jadi kita tidak akan membedah undang-undang ini, kenapa undang-undang ini turun, apa maksud dari pasal ini, kemudian pasal ini, enggak ya, bukan gitu maksudnya ya. Jadi kalau itu bukan ranah kita ya. Namun ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, harus kalian pahami. Kemudian juga ada beberapa beberapa aturan gitu ya, aturan-aturan dasar lah menurut saya terkait dengan lingkungan yang harus kalian pahami juga itu ya, di dalam undang-undang ataupun PP ini gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini gitu ya, pagi ini. Ya, jadi ada 3 ya. Yakni ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian ada PP Nomor 22 Tahun 2001 dan PP 27 Tahun 2012 gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan kemarin ya, bahwasanya penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar itu diturunkan melalui undang-undang. Ya, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini. Ya, yang mana dia akan membahas atau mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, seperti saya katakan juga kemarin, bahwasanya dalam undang-undang itu tidak semuanya secara detail. Ya, secara spesifik lah gitu ya. Secara spesifik dibahas gitu, tidak ya. Makanya ada pasal-pasal tertentu yang dia mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini itu diatur melalui peraturan pemerintah misalnya ya, seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Kenapa? Karena dalam undang-undang tidak spesifik membahasnya. Nanti lebih spesifik lagi melalui PP. Di PP itu juga nanti nggak spesifik. Jadi kalau ada kira-kira pasal yang dia masih menggantung, ya masih belum terlalu jelas, nanti akan dijelaskan lagi ya melalui apa? Melalui keputusan menteri, melalui peraturan daerah, keputusan presiden, melalui keputusan menteri, keputusan gubernur ya, peraturan gubernur, pergub maksud saya, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota. Nah, lebih jelasnya, lebih detailnya seperti itu ya. Turunan seperti itu caranya ya. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH ya, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, di sini tidak secara spesifik, tidak secara detail dibahas gitu ya. Makanya diturunkanlah melalui Undang-Undang PP ya, PP 22 2001 tentang penyelenggaraannya. Ya, bagaimana proses penyelenggaraan dan lain-lain gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga dibahas mengenai tentang izin lingkungan, namun tidak spesifik sekali lagi. Maka diturunkan lagi gitu ya. Diturunkan melalui apa? Melalui PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Nah, di PP ini lebih spesifik dibandingkan undang-undang. Ya, dibahas di situ mengenai izin lingkungan itu seperti apa, prosedurnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 32 2009 itu tadi tentang PPLH ya, kemudian 22 2001 tentang penyelenggaraannya, dan 27 PP 27 2012 izin lingkungan ya. Kenapa ya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan ini saya berikan di awal gitu ya, agar kalian tahu gitu ya, agar kalian tahu dasarnya gitu ya. Agar kalian tahu dasarnya, nanti setelah UTS itu baru lebih ke bagaimana dampak terhadap lingkungannya gitu ya, dampak terhadap lingkungannya. Biar apa? Biar kalian paham bahwasanya tambang, atau ya kita bicara tambang lah ya, meskipun tidak hanya di tambang ya terkait dengan lingkungannya, tapi tambang gitu ya, ketika dia melakukan kegiatannya atau usahanya, itu harus memperhatikan juga bagaimana lingkungannya. Dasarnya apa Pak? Ini dasarnya. Ya, jadi itu bukan inisiatif perusahaan gitu, bukan ya. Bukan inisiatif pekerjanya atau inisiatif dari inisiatif dari engineer-nya, bukan ya. Namun ada undang-undang yang mengatur itu ya, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk izin lingkungan. Nah, makanya ini ditaruh di awal ya, mengenai undang-undang ini, mengenai kebijakan-kebijakan ini, agar kalian paham ya bahwasanya untuk melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan, untuk melaksanakan pengelolaan terhadap lingkungan, itu ada dasar undang-undangnya yang mengikat. Ya, artinya kalau misalnya kita nanti
menyalahi aturan, menyalahi undang-undang, maka kita bisa dikenai pidana gitu ya, atau dikenai hukuman gitu ya, karena menyalahi undang-undang gitu. Baru nanti setelah UTS dengan Pak Yuda lebih ke bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan gitu ya, pengaruhnya terhadap lingkungan adanya tambang ataupun kegiatan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya. Nah, di dalam undang-undang ini ya dikatakan bahwa apa itu lingkungan hidup? Ya, jadi lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Ya, termasuk manusia dan perilakunya. Jadi di sini lingkungan hidup itu bukan terhadap binatang saja, bukan terhadap tumbuhan saja, gitu. Enggak. Ya, tapi seluruh ya kesatuan, termasuk bahkan manusia dengan perilakunya. Ya, kemudian termasuk yang mempengaruhi alam itu sendiri. Bagaimana kelangsungan kehidupan hingga kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Itu yang dimaksud dengan lingkungan hidup ya. Jadi bukan hanya hewan saja, tumbuhan saja. Wah, kita menambang, kita harus memikirkan lingkungan hidup gitu ya. Karena misalnya kita merusak hutan gitu ya, atau mengusir hewan dari habitatnya karena kita mau buka tambang gitu ya. Tapi manusianya nggak dipikirin, enggak ya, dipikirin ya. Makanya ada yang namanya aspek sosial gitu ya. Tapi nggak di sini saya ajarkan aspek sosialnya, ada di mata kuliah lain ya. Aspek sosial gitu. Kenapa? Yaitu karena tambang itu akan mempengaruhi juga manusia gitu ya, baik pengaruhnya positif ya maupun pengaruhnya negatif gitu ya, baik itu pengaruhnya secara langsung maupun tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung itu seperti apa Pak gitu contohnya? Kalau secara langsung, ketika misalnya tambang itu melakukan operasi, kita langsung kena imbasnya. Contoh ya, kita merasakan getaran ya, kita merasakan getaran, kemudian kita misalnya terkena dari abu-abu atau batu-batu terbang dari ledakan misalnya, itu secara langsung, itu contoh misalnya ya, salah satu contohnya. Tidak secara langsung seperti apa Pak? Nah, keberadaan tambang itu ya tidak secara langsung akan mempengaruhi, misalnya melalui kebijakan-kebijakan ya, misalnya melalui kebijakan, atau misalnya ketika ada tambang gitu ya, ketika ada tambang itu dibukalah jalan misalnya ya, karena untuk memudahkan akses, jadi tambang membangun jalan di tempat lain gitu ya, bukan di jalan utama ini, sehingga orang-orang lebih milih lewat jalan itu gitu ya, karena misalnya jalannya lebih bagus dibandingkan melewati jalan jalan yang biasanya ya gitu ya. Nah, jadi biasanya orang-orang di situ kan ada yang buka rumah makannya, sama kayak pembangunan tol lah ya, kayak pembangunan tol gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya ya kan orang lewat sini gitu ya, lewat jalur biasa gitu ya, jalur biasa, katakanlah biasanya orang dari Natar itu ke Lampung Barat itu dia melalui Bandar Jaya, Terbanggi gitu ya. Nah, sehingga di situ kan banyak tuh rumah makan ya, kemudian tempat istirahat, bengkel dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian dibangunlah tol ya, dibangunlah tol seperti ini ya, dibangunlah tol misalnya. Nah, sehingga orang banyak yang lebih milih lewat tol. Kenapa? Karena di bandar itu macet ya, di bandar itu macet, di Hukum itu macet gitu ya, jadi orang lebih memilih lewat tol, sehingga jalan yang tadinya rame ya, jalan yang ini ya tadinya rame sekarang sepi gitu ya, sekarang sepi kan orang lebih memilih lewat tol. Orang yang usaha tempat makan, tempat istirahat itu jadi sepi gitu ya, karena orang memilih lewat jalan tol ya. Nah, itu dampak, salah satu contoh dampak tidak langsungnya gitu ya. Jadi dengan keberadaan tambang ya, itu melalui kebijakannya ataupun melalui hal lainnya, itu akan berpengaruh terhadap masyarakat meskipun tidak langsung gitu ya. Tidak langsung karena kegiatan penambangannya gitu ya, tidak langsung karena adanya adanya peledakan dia langsung kena, bukan gitu ya kalau yang tidak langsung gitu ya. Jadi seperti itu. Contoh lagi adalah ini, kalau kalian pernah nonton ini Cars ya, Cars atau pemeran utamanya itu Lightning McQueen ya, mobil itu ya. Jadi kan pernah dikisahkan di suatu kisah gitu ya,
dia ini itu apa namanya, tersesat lah gitu ya, tersesat karena ketiduran ya, kalau saya nggak salah ingat ya, karena ketiduran di mobil boxnya itu, di mobil trailernya itu ya, ketiduran akhirnya dia jatuh gitu ya dari mobil, keluar dari mobilnya, kemudian sampai di suatu kota kecil lah gitu ya, di suatu kota kecil. Nah, kota kecil ini sepi gitu ya, padahal dulu ya kota ini rame gitu ya. Namun setelah adanya pembangunan jalan tol gitu ya, atau jalan yang lebih bagus, orang lebih memilih lewat situ ya, sehingga kota kecil ini menjadi sepi ya. Yang tadinya ada apa namanya, ada penginapan jadi sepi, ada tempat pengisian bahan bakar jadi sepi kayak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dampak tidak langsung. Begitupun dengan kegiatan tambang ya. Ada aja gitu dampak tidak langsungnya dengan adanya keberadaan kegiatan tambang tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dia, manusia itu juga bisa terpengaruh gitu dengan adanya kegiatan tambang, baik secara langsung pengaruhnya itu atau dampaknya ya, maupun secara tidak langsung dampaknya gitu ya. Kemudian apa itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya? Jadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup ya, dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum. Jadi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini itu memang dia disusun secara sistematis ya, mulai dari rencana, direncanakan bagaimana perlindungan pengelolaannya, pemanfaatannya, sampai nanti penegakan hukum bagi yang melanggar aturan. Ya. Untuk apa? Ya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, sama mencegah adanya kerusakan ataupun pencemaran terhadap lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup tadi meliputi yang tadi ya, meliputi yang tadi segala benda, daya, upaya, termasuk manusia dan perilakunya dan segala macam tadi ya. Nah itu ya. Jadi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini dia memang disusun secara detail gitu ya, karena mulai dari perencanaannya sampai dengan penegakan hukumnya seperti apa. Ya, dalam itu melindungi fungsi lingkungan dan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup gitu ya. Itu yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada yang namanya RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, kalau ini dari bahasanya aja rencana ya. Jadi RPPLH ini itu adalah perencanaan yang tertulis ya, di mana dia memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya dalam perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Jadi misal ya, saya mau apa namanya, saya mau buka usaha tambang gitu ya, selama itu diprediksi ya waktunya, umurnya tambang itu sekitar misalnya 10 tahun lah katakanlah gitu ya, 10 tahun gitu ya. Maka ketika saya membuat RPPLH ya, saya akan merencanakan apa saja sih potensi gitu ya, potensi masalah terhadap lingkungan hidup yang bisa terjadi ya ketika saya melakukan usaha penambangan gitu ya. Misalnya, oh iya gitu ya, apa namanya, potensi pencemaran apa melalui debu gitu, pencemaran udara gitu ya, karena kilar-kilir apa namanya, mondar mandirnya alat berat, mondar mandirnya dump truck gitu, alat angkut, alat gali muat dan seterusnya. Kemudian akan memberikan dampak getaran juga gitu ya, akan memberikan kerusakan apa, berpotensi gitu ya, merusak jalan desa gitu ya, karena kan alat-alat berat gitu ya, apa dump truck lewat segala macam, jalannya bisa aja rusak gitu ya. Nah, kemudian masalah lingkungan hidupnya apa saja misalnya ya. Nah, terkait penumpukan tambang, misalnya masyarakat di sekitar itu bisa aja kita apa namanya, kita berikan pekerjaan, itu contoh apa dampak positifnya gitu ya. Atau misalnya masyarakat sekitar justru kehilangan pekerjaan karena apa? Karena lahan-lahan tempat mereka bekerja kan kita ambil alih gitu ya untuk penambangan, kita beli gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian bagaimana perlindungan dan pengelolaannya dalam 10 tahun tersebut. Nah, itu dimasukkan dalam RPPLH ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Mungkin beberapa dari kalian atau kalian semua mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, AMDAL gitu ya. Karena AMDAL ini tidak hanya di pertambangan, ya. AMDAL ini di seluruh kegiatan yang dia memiliki dampak penting, ya, itu wajib AMDAL, gitu ya. Ya di pertambangan, apalagi misalnya ya di industri apa gitu, tekstil misalnya.
kemudian di apa namanya di kegiatan lainnya gitu ya. Karena definisi dari AMDAL itu sendiri adalah kajian mengenai dampak penting ya. Dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup ya, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau tidak atau kegiatan. Jadi AMDAL ini ya itu menjadi dasar menjadi dasar ketika dia akan akan menerbitkan izin lingkungan ya. Nah, sementara izin lingkungan itu diperlukan untuk apa? Untuk memperoleh izin usaha ya. Jadi artinya kalau kita tidak ada AMDAL, secara tidak langsung kita tidak akan memperoleh izin lingkungan. Itu ya. Makanya dia menjadi dasar ya bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan, apakah boleh diselenggarakan atau dilaksanakan usaha kegiatan tersebut atau tidak boleh. Itu AMDAL ya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ya kajian berdampak penting. Ya, kajian mengenai dampak penting. Artinya apa? Artinya kegiatan yang wajib AMDAL itu adalah kajian yang berdampak penting. Kalau tidak berdampak penting apa, Pak? Ada namanya UKL UPL. Ya, sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ada UKL UPL. Kalau UKL UPL apa? Usaha apa? Adalah ya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ya terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sama, ini juga menjadi dasar ya. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau nanti rekomendasi ya atau apa namanya nanti usaha atau kegiatan tersebut izinnya gitu ya, dia wajib UKL UPL gitu ya, maka nanti harus adanya UKL UPL ini gitu ya, harus ada UKL UPL ini. Nanti ada SPPL namanya. SPPL ini tingkatnya lebih rendah lagi ya, lebih rendah maksudnya dia yang tidak berdampak pada lingkungan tapi berpotensi gitu ya, berpotensi akan berdampak pada lingkungan, tapi nanti saya bahas ya. Nah, jadi seperti itu UKL UPL. Jadi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ya. Bedanya apa dengan AMDAL itu tadi? Kalau AMDAL itu untuk kegiatan yang berdampak penting ya. Kalau UKL UPL itu tidak berdampak penting. Nanti pun ada gitu ya kategori-kategorinya. Dampak penting itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti tapi tidak di minggu ini dibahasnya ya. Kayaknya minggu depan ya. Yang kita secara khusus membahas mengenai AMDAL ya. AMDAL dan UKL UPL gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian apa tujuan PPLH itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ya. Itu caranya ya. Di mana sebenarnya ya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu tidak hanya berasal dari internal tapi bisa eksternal. Tapi ini adalah untuk apa internal gitu ya. Untuk internal. Maksudnya adalah di mana aturan-aturan ini itu akan membatasi gitu ya, atau akan menjadi dasar hukum gitu ya bagi kegiatan di dalam negeri ini gitu ya, atau secara internal. Kalau eksternal gimana Pak ya? Kalau eksternal itu dari luar gitu ya, dari luar negeri. Yang bisa Pak, bisa gitu ya. Contohnya kemarin Singapura gitu ya. Singapura, waktu Riau kebakaran di tahun berapa itu ya? Terjadi kebakaran hutan ya. Nah, di Singapura itu kan kena dampaknya dia pencemaran udara ya. Asapnya ke sana sampai mereka itu kayak kabut ya, sampai mereka beraktivitas itu susah sehari-hari ya karena ada asap tebal dan segala macam. Itu kan dari Indonesia. Namun kena ke negara Singapura gitu ya. Kena negara Singapura. Nah, tapi itu beda lagi nanti aturannya ya. Ini adalah aturan untuk internalnya gitu ya. Intinya adalah melindungi wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berasal dari kita sendiri gitu ya. Kemudian menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup ya, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ya, mencapai keserasian, keselarasan, kemudian ada menjamin terpenuhinya keadilan ya, antar dan intergenerasi gitu ya.
Artinya antara generasi sekarang gitu ya dengan generasi yang masa depan gitu ya. Kemudian menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup hingga nanti mengantisipasi isu lingkungan global. Ya, inilah tujuan PPLH. Ya, ini diatur dalam undang-undang. Ya, atau ini tercantum dalam undang-undang. Nanti kalau misalnya kalian mau baca bisa ya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya tentang PPLH. Inilah tujuan-tujuan dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, intinya adalah melindungi gitu ya dan mengelola lingkungan hidup. Ruang lingkupnya seperti apa? Ya, ruang lingkup PPLH itu ya seperti yang telah didefinisikan tadi ya. Mulai dari perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Ya, ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum. Ya, bagi mereka yang melanggar aturan. Inilah ruang lingkup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, bagaimana penyusunan RPPLH atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ya? Jadi RPPLH itu bisa dibagi menjadi tiga tingkatan. Apakah dia skalanya nasional, apakah skalanya provinsi, ataukah skala kabupaten atau kota, gitu ya. Jadi RPPLH itu tidak hanya skala nasional saja ya, tingkat kabupaten atau kota itu bisa ya. Kalau di RPPLH-nya tingkat nasional, maka yang dia menyusunnya itu adalah menteri, ya, menteri. Kalau RPPLH-nya itu adalah provinsi, maka yang menyusunnya, yang mengesahkannya, mengeluarkannya itu adalah gubernur. Begitupun kalau RPPLH-nya kabupaten atau kota, maka bupati atau wali kota. Ya. Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Jadi nanti tergantung gitu ya. Kalau misalnya tingkat nasional itu biasanya skalanya lebih besar atau kegiatan tersebut ya itu lebih berdampak secara nasional gitu ya. Lebih berdampak secara nasional. Kalau provinsi ya tingkatannya lebih ke provinsi gitu ya. Begitupun kabupaten atau kota. Nah, kalau RPPLH nasional itu nanti akan dikeluarkan atau dituangkan dalam peraturan pemerintah PP ya. Jadi kalau misalnya RPPLH nasional nanti akan dikeluarkan PP, misalnya PP nomor berapa tahun 2024 gitu ya, tentang apa gitu ya. Nah, itu kalau tingkatnya nasional. Kalau tingkatnya provinsi dia melalui apa? Melalui perda provinsi. Ya, kalau yang kabupaten atau kota melalui perda kabupaten atau kota. Ya. Dituangkannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimuat dalam RPPLH ya? Yang pertama itu adalah pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkannya ya atau seberapa besar cadangannya itu dimuat dalam RPPLH ya. Kemudian pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup ya. Pengendalian pemantauan ya, kemudian ada adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dan jadi memang dalam RPPLH ini kan kita tahu ya bahwasanya perubahan iklim sekarang kan susah ya untuk diprediksi atau ditentukan gitu ya. Kalau dulu bisa gitu ya karena memang siklusnya bisa diprediksi gitu ya, tapi sekarang susah gitu ya. Susah memprediksi iklim. Makanya kita harus adanya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Karena kalau sewaktu-waktu iklim berubah, kita sudah siap gitu ya. Atau kalau sewaktu-waktu iklim berubah, kita sudah bisa ya menyesuaikan gitu ya, terhadap perubahan iklim. Nah, dimuatlah dalam RPPLH ini ya terkait dengan lingkungan ya, ini terkait dengan lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, RPPLH ini menjadi dasar ya dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah ya. Jadi ada yang namanya RPJP, namanya RPJP rencana pembangunan jangka panjang dan RPJM ya rencana pembangunan jangka menengah gitu ya. Nah, dalam menyusun rencana pembangunan tersebut ya RPPLH ini bisa menjadi dasar dan dimuat juga di dalam RPJP dan RPJM tersebut. Gitu ya. Karena apa? Biar nanti ya rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang ya itu masih tetap memperhatikan lingkungan. Ya, masih tetap memperhatikan lingkungan, bukan hanya bangun-bangun saja gitu ya, bukan hanya kegiatan-kegiatan saja tapi tidak memperhatikan lingkungan ya. Makanya ini dimuatlah di dalam RPJP maupun RPJM ya dan menjadi dasar dalam penyusunannya. Kemudian pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ya. Jadi apa yang dimaksud itu ya pengendalian itu ya? Jadi yang namanya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ya itu adalah kegiatan ataupun
suatu hal ya yang dilakukan atau dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di mana dalam pengendalian ini yaitu mulai dari dia pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Pencegahan ini belum terjadi ya. Pencegahan ini belum terjadi. Misalnya kayak mau ada tambang gitu ya, mau ada tambang, kemudian kita kayak mana caranya mencegah dia tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan misalnya ya, yaitu pencegahan belum terjadi. Penanggulangan ini adalah sedang terjadi, ya sedang terjadi. Jadi sekarang nih ada tambang, terus ada kerusakan lingkungan. Nah itu penanggulangannya seperti apa? Pemulihan itu adalah sudah terjadi, sudah lewat, gitu ya, sudah lewat gitu. Jadi bagaimana memulihkannya, gitu ya? Jadi misalnya sudah melakukan kegiatan tambang, tambangnya sudah selesai, ada kerusakan lingkungan, gitu ya. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Ya itu, ya. Jadi pengendalian itu maksudnya mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga dengan pemulihan, ya. Nah, apa sih instrumen dalam pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan ini ya? Jadi instrumen itu adalah alat yang untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Ya, mulai dari KLHS, ya kemudian tata ruang, baku mutu, ya. Maksudnya ini instrumen itu maksudnya dia mencegah. Contohnya aja AMDAL. Ya, AMDAL kan analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, dampak lingkungannya seperti apa, dijabarkan secara detail dalam AMDAL. Ya, nah itu kan menjadi dasar ya, menjadi dasar kita untuk mencegah pencemaran atau kerusakan. Oh, nanti dampaknya seperti ini nih, gitu ya. Maka bisa nggak kita cegah? Nah, gitu ya. Atau bisa nggak kita kita tanggulangi? Atau bisa nggak bagaimana cara memulihkannya? Nah, itu masuk dalam AMDAL. Kemudian ada baku mutu misalnya ya. Baku mutu lingkungan, katakanlah merkuri. Merkuri itu adalah ambang batasnya, baku mutunya adalah 0, sekian gitu ya. Nah, baku mutu itu adalah membatasi ya. Membatasi bagaimana perusahaan atau suatu kegiatan ya dalam menjaga lingkungannya sehingga merkuri itu tidak dibuang begitu saja di lingkungan yang akan nanti melewati ambang batas dalam lingkungan gitu ya. Bagaimana cara mengelolanya ya. Kemudian ada lagi audit lingkungan hidup ya. Bagaimana nanti lingkungan hidup itu diaudit terus sama auditor. Ya, kalau misalnya tidak sesuai kan nanti kena pelanggaran. Maka perusahaan ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap usaha tersebut, dia harus juga bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Karena nanti ada yang mengaudit. Nah, itu ya. Sehingga nanti akan mencegah nih pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Itu yang maksudnya instrumen ya. Dan instrumen lainnya ya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, ini beberapa contoh ya dari instrumen-instrumen. Kemudian ada yang namanya KLHS ya. Tadi kita lihat ya dalam salah satu instrumen ya, yakni adanya KLHS. Apa sih KLHS? KLHS itu kajian lingkungan hidup strategis ya. Kajian lingkungan hidup strategis. Jadi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif ya, dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Jadi maksudnya adalah ketika suatu wilayah ya akan membuat kebijakan ya atau akan membuat pembangunan, membuat kebijakan, membuat rencana atau membuat program ya itu harus mendasar atau harus didasari pada sustainable development. Dan sustainable development ini harus terintegrasi. Ya. Nah, jadi inilah yang di dalam kajian lingkungan hidup strategis ini, ya. Jadi dia analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan ini, gitu ya. Memastikan ini semua. Ya. Nah, pemerintah dan pemerintah daerah, maksudnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip sustainable development menjadi dasar dan integrasi ya dalam kebijakan, rencana dan program. Jadi itu ya. Jadi bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib membuat KLHS ini itu tadi untuk menjaga agar dia tetap di koridornya, gitu ya, agar pembangunan berkelanjutan tetap menjadi dasar dan terintegrasi dalam segala macam kebijakan, pembangunan, rencana ataupun program yang akan dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, itulah KLHS. Ya. Nah, bagaimana mekanisme dari KLHS ya? Jadi yang pertama adalah pengkajian, ya. Bagaimana kita mengkaji pengaruh kebijakan, rencana, program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Misal contohnya,
Gubernur mau membuat suatu program, ya, membuat suatu program di suatu wilayah, maka perlu nih membuat KLHS. Yang pertama dilakukan adalah mengkaji bagaimana pengaruh program tersebut terhadap kondisi wilayah lingkungan, kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Ya, dampaknya seperti apa, ya, kemudian besar skala dampaknya seperti apa, bisa tidak ditanggulangi, bisa tidak dicegah, bisa tidak di dipulihkan gitu ya, dikaji. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada perumusan alternatif penyempurnaan. Ya. Jadi dirumuskan nih alternatif penyempurnaan programnya seperti apa. Misalnya dia memiliki dampak terhadap lingkungan apa ya? Apa yang menjadi penyempurnaan dari program ini ya? Dikaji gitu ya. Kira-kira apa nih gitu ya? Alternatif penyempurnaannya, apakah kita nanti mengurangi di bagian ini, menambah di bagian ini, merevisi di bagian ini gitu ya, terkait dengan program. Dan yang ketiga ada rekomendasi. Ya, rekomendasi. Bagaimana nih gitu ya? Apakah program ini nanti harus dibuat seperti ini gitu ya, ataukah nanti program ini harus dihapuskan, ataukah program ini jangan dikeluarkan gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi rekomendasi. Inilah isi dari KLHS gitu ya. Atau bagaimana cara kita merumuskan KLHS ya. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Jadi setiap penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah ya wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Makanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu masih menjadi dasar ya dalam menyusun undang-undang baik tingkat nasional maupun tingkat daerah terkait dengan fungsi lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Kita akan masuk ke PP ya. PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dari PPLH. Dalam dalam PP ini ya, itu ada istilah namanya persetujuan lingkungan. Apa sih persetujuan lingkungan? Jadi persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Jadi kelayakan lingkungan hidup ini adalah kalau kegiatannya dia wajib AMDAL. Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah kalau kegiatannya wajib UKL, UPL, di mana dia mendapat persetujuannya dari pemerintah daerah. Gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian nanti punya perusahaan gitu ya, atau punya kegiatan, usaha kegiatan gitu ya, ketika kalian mau minta persetujuan lingkungan hidup ya itu melalui pemerintah daerah gitu ya. Baik dia kelayakan lingkungan hidup ataupun pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan hidup itu wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting ataupun tidak terhadap lingkungan. Ya, tadi saya bilang ya, bahwasanya kalau dia wajib AMDAL ataupun dia wajib UKL UPL itu wajib dia ada persetujuan lingkungan. Ya, diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah dan menjadi syarat penerbitan perizinan berusaha, ya atau persetujuan pemerintah. Makanya ya kalau misalnya kalian mau membuat izin usaha ya, misalnya izin usaha penambangan IUP ya, nah, itu harus ada persetujuan lingkungan ya. Pelaku usahanya ya ataupun dia instansi pemerintahan, kalau misalnya dia perusahaannya milik pemerintah gitu ya, maka dia wajib gitu ya, wajib mengajukan persetujuan lingkungan dan nanti diberikan ya persetujuan lingkungannya. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui apa? Yang pertama penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL bagi yang wajib AMDAL ya, ataupun penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL bagi yang wajib UKL UPL. Di mana persetujuan lingkungan ini berakhir bersama dengan perizinan berusaha ya, atau persetujuan pemerintah. Jadi kalau misalnya perizinan berusaha ataupun persetujuan pemerintahannya berakhir, maka persetujuan lingkungannya juga berakhir. Kalau mau diperpanjang Pak, maka persetujuan lingkungannya juga harus diperpanjang atau diperbaharui. Ya. Nah, setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki apa? AMDAL tadi ya kalau dia berdampak penting, UKL UPL kalau dia berdampak tidak penting, SPPL kalau dia tidak tergolong AMDAL, tidak tergolong UKL UPL, maka harus ada SPPL namanya ya. SPPL apa itu SPPL ya? SPPL itu adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ya. Ini adalah pernyataan bahwasanya penanggung jawab usaha atau kegiatan itu wajib
sanggup gitu ya, sanggup dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ya atas dampak dari usaha dan atau kegiatannya ya di luar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL. Jadi kalau misalnya dia tidak wajib AMDAL, tidak wajib UKL-UPL ya, maka dia harus ada SPPL gitu ya. Izin apa usaha kegiatannya tersebut. Ini makanya saya bilang tadi tingkatannya lebih bukan dasar ya, lebih rendah lah ya dibandingkan AMDAL, UKL-UPL, maksudnya tingkat terhadap dampaknya gitu ya. Tingkatan terhadap dampaknya terhadap lingkungan ya. Kemudian rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL itu apa? Yang pertama, jenis rencana usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib juga UKL-UPL. Maka dia SPPL. Merupakan usaha atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan atau termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. Ya. Jadi kalau misalnya usaha mikro, dia jualan gorengan. Ya, kan sebenarnya jualan gorengan ini dia tidak memiliki dampak terhadap lingkungan ya, karena dia goreng-goreng aja gitu ya, goreng-goreng aja. Nah, namun nanti apa minyak gorengnya itu gimana, gitu ya? Minyak gorengnya itu gimana? Apakah nanti minyak goreng tersebut ya jangan gorengan lah. Kalau gorengan itu kan dia tidak ada ini ya, tidak ada apa sih istilahnya ya, tidak ada tidak ada apa namanya, tidak ada perlu mengeluarkan nomor izin usahanya gitu ya. Keripik lah ya, keripik kan biasanya yang bermerek gitu ya, usaha mikro gitu ya, bermerek juga harus ada izin ini ya, nomor izinnya ya. Nah, jadi keripik. Kemudian nanti limbah dari minyaknya gimana? Ya, limbah dari minyaknya kalau dibuang begitu saja kan nanti akan memiliki dampak terhadap lingkungan ya. Apakah nanti akan tersumbat ya karena minyaknya membeku gitu ya, mengalami penyumbatan nanti ya di apa namanya di pembuangan gitu ya, atau misalnya usahanya usaha ayam potong misalnya ya, misalnya usaha ayam potong, nanti kan nyuci jeroannya segala macam gitu ya, itu kan ada air limbahnya ya. Bagaimana air limbahnya itu, apakah dikelola ataukah dipantau ya terhadap lingkungan, apakah berpengaruh atau tidak gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, itu makanya ada SPPL ini ya, sanggupan gitu ya, surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup gitu ya. Nah, SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. Nah, ini saya bilang tadi ya. Kalau misalnya usaha atau kegiatan, tapi kalau misalnya yang dia usaha, misalnya katakanlah usaha keripiknya gitu ya, tapi tidak bermerek gitu ya, yang benar-benar cuma usaha untuk warung gitu ya, nah itu enggak ya. Ini maksudnya di sini adalah dia usahanya mikro gitu ya, usahanya terdata gitu ya, terdata, kemudian dia memiliki nomor induk berusaha gitu ya, memiliki merek gitu ya, namun dia masih tergolong mikro, dia tidak memiliki dampak terhadap lingkungan, tapi namun berpotensi gitu ya, memiliki dampak terhadap lingkungan kalau tidak dilakukan pengelolaan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian diintegrasikan nomor induk berusaha. Sementara bagi instansi pemerintahan ya dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan persetujuan pemerintah. Ya, ini terkait dengan sebentar ya.
Ya, saya lanjutkan ya. Ya, kemudian penanggung jawab usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL wajib melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang dan atau dimanfaatkan dan pengelolaan emisinya. Nah ini ya, jadi yang wajib SPPL itu wajib dia mengelola air limbahnya, gitu ya. Jadi nggak dibuang begitu saja, karena dia di surat pernyataan itu kan ada gitu ya, ada dia kesanggupan dalam mengelola lingkungan gitu ya. Nah air limbah ini dia kalau secara usahanya memang tidak memiliki dampak lingkungan, tapi air limbahnya ini akan memiliki dampak terhadap lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik. Ya. Kemudian PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Ya. Nah tadi kita sempat menyinggung sedikit ya, bahwasanya AMDAL atau UKL-UPL itu salah satu syarat untuk penerbitan izin lingkungan, di mana izin lingkungan ini untuk memperoleh izin usaha ya atau kegiatan. Ya. Nah izin lingkungan itu apa? Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL ya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Di mana izin lingkungan ini menjadi syarat ya ketika akan menerbitkan izin usaha dari kegiatan tersebut gitu ya. Makanya izin lingkungan ini sangat penting gitu ya. Sangat penting. Kalau misalnya izin lingkungannya tidak ada gimana, Pak? Ya kalau izin lingkungannya tidak ada ya berarti izin usahanya juga tidak ada. Ya. Izin usahanya juga tidak akan diterbitkan. Kemudian izin lingkungan ini ya yang menjadi dasar nanti penerbitannya itu adalah AMDAL dan UKL-UPL ya. AMDAL dan UKL-UPL-nya. Kemudian setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kalau SPPL enggak ya. Kalau SPPL enggak. Nah, izin lingkungan ini peroleh dari mana? Yang pertama dia menyusun AMDAL atau UKL-UPL ya. Kemudian dia melakukan penilaian AMDAL ya. Jadi AMDAL setelah disusun ya, itu dilakukanlah penilaian gitu ya, apakah layak atau tidak gitu ya, atau misalnya layak lingkungan atau tidak, kemudian sudah benar atau tidak AMDAL-nya, ataupun UKL-UPL-nya diperiksa ya, ini udah sesuai belum gitu ya, usahanya terhadap dampaknya gitu ya, dampaknya apa, usahanya apa, nanti pengelola apa terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya gitu ya, barulah permohonan dan permintaan izin lingkungan. Makanya ya AMDAL dan UKL-UPL itu diajukan ya bersama dengan pengajuan permohonan izin lingkungan gitu ya. Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL ya. Setiap usaha kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau tidak berdampak penting wajib memiliki UKL-UPL gitu ya. Nah, jadi nanti ya ketika ketemu sama saya ya, ketika nanti kalian ujian apa namanya? Kompre gitu ya. Ketika saya tanya ini kalian harus ingat gitu ya, karena kalau kalian ketemu saya nanti saya tanya lagi ini ya, apa bedanya AMDAL sama UKL-UPL gitu ya. Dasarnya itu aja ya, kalau AMDAL itu untuk yang berdampak penting, UKL-UPL itu tidak berdampak penting gitu ya. Sesimpel itu gitu ya. Jadi kalau misalnya usaha atau kegiatan tersebut tidak berdampak penting ya sudah, berarti dia UKL-UPL ya. Kalau misalnya dia berdampak penting berarti AMDAL. Kalau dia tidak memiliki dampak terhadap lingkungan berarti dia SPPL ya. Tidak memiliki dampak namun berpotensi ya berdampak gitu ya. Kalau misalnya tidak dikelola baik limbahnya kayak gitu ya. Nah, AMDAL disusun oleh Pemrakarsa ya pada tahap perencanaan atau suatu usaha atau kegiatan. Jadi ketika kita mau membuka tambang itu ya, AMDAL ini disusun dulu ya. Pemrakarsa ini siapa, Pak? Ya. Pemrakarsa ini setiap orang atau instansi pemerintahan yang bertanggung jawab ya terhadap usaha atau kegiatan tersebut. Misalnya dari perusahaan A, penanggung jawabnya siapa? Nah, dia yang menyusun AMDAL. Atau misalnya dari pemerintah gitu ya, instansi pemerintah ini yang bertanggung jawabnya siapa gitu. Kalau misalnya usaha kegiatannya itu adalah yang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Tapi ya, Pemrakarsa ini bisa menunjuk pihak ketiga. Makanya ada konsultan ya. Konsultan tambang salah satunya adalah membuat AMDAL. Jadi pihak ketiga ini bisa menunjuk Pemrakarsa ini bisa menunjuk pihak ketiga, minta tolong dong misalnya Pak Rio untuk menyusun AMDAL, maka saya nanti akan mengumpulkan tim ya, tim saya untuk
menyusun AMDAL. Nanti dibayar sama perusahaannya. Dan lumayan. Bukan lumayan lagi, besar ya dibayarnya ya oleh perusahaan itu ya ataupun oleh instansi pemerintahan. Namun tidak begitu saja bisa gitu ya. Misalnya kalian, Pak, boleh nggak Pak saya ikut Bapak nyusun AMDAL gitu? Ya boleh. Boleh aja. Namun nama kalian tidak dimasukkan ke dalam tim penyusun AMDAL dalam dokumennya. Kenapa? Yang bisa menyusun AMDAL itu adalah yang tersertifikasi. Kalau dia ketua penyusunnya, makanya namanya sertifikasi KTPA, Ketua Tim Penyusun AMDAL. Kalau misalnya dia anggotanya, maka dia harus tersertifikasi ATPA namanya ya, anggota Tim Penyusun AMDAL. Kalau kalian mau nyusun, ikut nyusun boleh, ya boleh. Tapi nama kalian tidak dimasukkan ke dalam tim penyusun, gitu ya. Misalnya mau bantu-bantu aja gitu ya, mau nyari uang jajan, boleh gitu ya, ikut gitu ya, dengan saya gitu ya, nyari uang jajan gitu ya. Tapi nanti nama kalian tidak dimasukkan karena kalian belum tersertifikasi. Nah, jadi seperti itu ya ilustrasinya ya. Nah, kemudian sama UKL UPL juga itu dibuat pada saat perencanaan ya. Dan lokasinya itu wajib sesuai dengan tata ruang. Ya, jadi tata ruangnya itu seperti apa, maka lokasi di UKL UPL itu wajib sesuai dengan tata ruang. Jangan misalnya di sini usahanya ya, tapi UKL UPL-nya di sini misalnya ya. Dibuat di sini enggak. Jadi harus sesuai dengan tata ruangnya ya. Seperti apa? Kalau dia tidak sesuai dengan tata ruangnya, ya maka tidak dapat diperiksa UKL UPL ini. Kemudian wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Ditolaklah bahasa kita ya. Dibalikin. Kemudian penyusunan UKL UPL itu dilakukan melalui pengisian formulir ya. Jadi ada formulirnya, template-nya yang sudah ditentukan atau formatnya sudah ditentukan oleh menteri ya. Yakni UKL UPL ini paling sedikit memuat apa? Identitas pemrakarsa. Ya, misalnya nama siapa gitu ya. Jabatan misalnya ya, manajer bukan manajer, direktur misalnya, direktur perusahaan apa gitu ya, atau misalnya nama siapa gitu ya atas nama pemerintah dinas apa gitu misalnya ya. Kemudian rencana usaha dan kegiatannya ya. Apa usaha atau kegiatan yang akan dilakukan di sana rencananya gitu ya. Kemudian dampak lingkungan yang terjadi apa ya. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya seperti apa. Ini terkait dengan UKL UPL. Ya, jadi dampak lingkungan misalnya dampak lingkungannya adalah apa namanya nanti turunnya muka air tanah misalnya ya. Seperti apa pengelolaan pemantauannya gitu ya. Nah, itu terkait dengan UKL UPL gitu ya. Ini minimal ya, paling sedikit. Kalau misalnya nanti mau ditambahin apa namanya, mau ditambahin yang lain-lain yang sesuai ya silakan aja gitu ya. Tapi minimal paling enggak tidak memuat 4 ini. Nah, permohonan izin lingkungan itu diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha kegiatan ya selaku pemrakarsa kepada siapa? Kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau misalnya usahanya itu skalanya nasional, berarti nanti izin lingkungannya minta ke menteri. Ya contoh pembangunan IKN gitu ya, itu kan skala nasional, ya. Itu kan pembangunan skala nasional, kegiatan skala nasional. Maka nanti izin lingkungannya minta ke menteri. Ya atau misalnya pembangunan ini apa namanya pembangunan gedung ya gedung ini apa untuk provinsi itu di Kota Baru misalnya ya. Di Kota Baru itu. Nah, maka kan skalanya provinsi, maka nanti ke gubernur izin lingkungannya. Ya. Atau misalnya penambangan pasir dan batu gitu ya. Itu kan skalanya mungkin skala kabupaten gitu ya, kegiatannya. Maka nanti izin lingkungannya minta ke bupati atau wali kota gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Di mana pengajuannya itu dibarengin sama penilaian AMDAL tadi ya, penilaian AMDAL. Jadi AMDAL itu terdiri dari 3 ya. KA nanti kita akan belajar ya minggu depan. KA, kemudian ANDAL, kemudian RKL, RPL ya. Nah ya, jadi nanti pengajuan dari lingkungan itu diajukan bersamaan dengan penilaian ANDAL dan RKL, RPL bagi yang wajib AMDAL ya, atau dibarengi dengan pemeriksaan UKL, UPL bagi yang wajib UKL, UPL. Nanti itu harus dilengkapi apa yang dilengkapi? Pertama dia dokumen AMDAL. Ya, atau formulir UKL UPL. Kemudian dokumen pendirian usaha ya kayak akta notaris, kemudian apa namanya ya pokoknya dokumen pendirian usaha ya. Kemudian
profil usahanya seperti apa, ya, usaha di bidang apa, tentang apa gitu ya. Nah, ini ya, permohonan izin harus dilengkapi dengan ini. Ya. Jadi kalau kalian nanti mau buka tambang, itu harus diingat-ingat ya, kalau aturannya belum berubah ya. Kalau aturannya belum berubah, nah ini yang harus disiapkan, dokumen AMDAL ya, kemudian dokumen pendirian, kemudian profil usaha atau kegiatan ya. Kali aja kan kalian ada yang mau buka tambang di sini nantinya ya. Kemudian terkait dengan izin lingkungan ini ya, untuk usaha yang wajib AMDAL, maka Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota ya, sesuai dengan kewenangannya siapa yang menerbitkan, wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan ya. Wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha. Paling lama 5 hari kerja sejak dokumen AMDAL dan RKLPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya nanti kalian lihat di apa namanya, di Instagramnya kementerian apa gitu ya, atau pemerintah provinsi apa, atau pemerintahan kabupaten atau kota mana gitu ya, dia mengumumkan bahwasanya PT bla 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 itu telah mengajukan permohonan izin lingkungan melalui surat nomor ini. Nah, ya. Atau nanti di tempat usaha tersebut ada papan ya yang diumumkan, papan gitu ya, biasanya ada diumumkan telah diajukan permohonan izin lingkungan dan seterusnya. Nah, jangan heran. Kenapa? Karena memang kewajiban ya. Kewajiban bagi menteri, gubernur ataupun wali kota ya dalam menerbitkan itu 5 hari kerja ya setelah dokumen AMDAL dan RKLPL itu diajukan dan dinyatakan lengkap secara administrasi, maksimal 5 hari sudah harus diumumkan ya, wajib itu ya. Kalau lebih dari 5 hari nggak boleh ya, jadi maksimal 5 hari kerja. Nah, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka paling lama 10 hari. Jadi setelah terbit ya, kalian boleh menyampaikan saran, pendapat, tanggapan terhadap usaha tersebut ya. Boleh gitu ya. Waktunya 10 hari kerja. Sabtu Minggu dan tanggal merah tidak dihitung gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, saran, pendapat, tanggapan ini bisa disampaikan melalui wakil rakyat, wakil masyarakat yang terkena dampak gitu ya. Atau organisasi masyarakat yang menjadi komisi penilai AMDAL. Karena nanti ya, komisi penilai AMDAL itu dari berbagai elemen, ya, dari berbagai lapisan. Ada dari pemerintah, ada dari kementerian, ada dari organisasi masyarakat. Ya, tapi nanti akan bahas ya. Nanti akan dibahas ketika kita membahas mengenai AMDAL dan UKL-UKS secara spesifik gitu ya. Namun saran pendapat ini kita tidak bisa, misalnya si A punya saran pendapat, si B punya saran pendapat, si C punya saran pendapat, ada 10 orang nih punya saran pendapat. Ayo kita geruduk perusahaannya gitu. Enggak ya, enggak seperti itu, tapi disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak. Siapa gitu diutus ya. Kami berdua adalah wakil dari masyarakat yang terkena dampak ya, atau sampaikan ke organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai AMDAL. Jadi ketika nanti dia menilai AMDAL ya, itu akan disampaikan saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakatnya. Gitu. Bagaimana UKL-UPL? Sebenarnya sama saja. Ya. Sama saja prosedurnya, kemudian ketentuannya sama saja. Yang beda itu hanya waktunya. Ya. Kalau tadi AMDAL itu 5 hari kerja, maka UKL-UPL lebih sedikit ya. 2 hari kerja. Jadi wajib diumumkan paling lama 2 hari kerja. Ya, setelah formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Begitupun dalam menyampaikan tanggapannya. Ya, yang tadinya AMDAL itu yang tadinya AMDAL 10 hari, ini hanya 3 hari. Ya, 3 hari kerja sejak diumumkan. Ya, jadi lebih singkat waktunya. Ya. Kemudian saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini bisa disampaikan secara langsung, ya. Bisa disampaikan secara langsung, baik nanti ketemu kalau berkenan ya, ataupun melalui surat gitu ya, saran, pendapat, tanggapannya. Jadi tidak melalui perwakilan masyarakat ya yang terkena dampak atau melalui komisi penilai AMDAL, tapi bisa langsung ya, apakah nanti ketemu langsung ataukah nanti melalui surat gitu ya. Ya, jadi waktunya lebih singkat gitu ya. Nah, kemudian ya, izin lingkungan itu diterbitkan oleh siapa? Ya. Kalau misalnya dia skala nasional, saya katakan tadi,
maka diterbitkan oleh menteri, ya, apa namanya, kelayakan lingkungan hidup, ya, bagi dia wajib AMDAL, ataupun dia rekomendasi UKL-UPL bagi dia yang wajib UKL-UPL diterbitkan oleh menteri, atau diterbitkan oleh gubernur kalau dia skalanya skala provinsi, ya, atau diterbitkan oleh bupati wali kota kalau dia skalanya skala kabupaten atau skala kota, ya, itu izin lingkungan, ya. Ya itu tadi saya berikan contoh, kalau misalnya kayak apa ya, kayak tambang pasir gitu ya, tambang pasir kecil gitu ya, ya itu mungkin skala kabupaten gitu ya, atau skala kota, maka izin lingkungannya diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Atau lagi misalnya tambang ya, tapi tambangnya ini tambang kapur misalnya, tambang ini apa namanya, tambang ya tambang kapur lah gitu ya, atau tambang ini ya, tambang batu bara gitu ya, tapi batu bara tidak terlalu besar lah gitu ya, mungkin itu skala provinsi saja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tambang tapi tambangnya udah tambang besar gitu ya, apalagi skalanya skala nasional gitu ya, perusahaannya perusahaan multinasional juga, nah itu mungkin skalanya udah skala nasional ya. Jadi yang menerbitkan adalah menteri, ya. Izin lingkungan diterbitkan setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan, ya, dan dilakukan bersama dengan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau UKL-UPL. Jadi kan tadi permohonan izin lingkungan, ya, itu dimasukkan atau diajukan berbarengan dengan penilaian AMDAL tadi ya, atau penilaian UKL-UPL gitu ya. Maka izin lingkungan ini itu diterbitkan berbarengan ya dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Ini bagian wajib AMDAL ya, atau rekomendasi UKL-UPL. Ini bagian wajib UKL-UPL. Dan dilakukan setelah pengumuman permohonan. Jadi kalau tidak dilakukan pengumuman permohonan ya tidak diterbitkan izin lingkungannya. Ya. Nah, izin lingkungan berakhir bersama dengan berakhirnya izin usaha kegiatan. Jadi kalau misalnya IUP kalian habis gitu ya, ya sudah gitu ya, berarti izin lingkungannya juga habis gitu ya, berakhir. Nah, izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati wali kota wajib diumumkan di media massa atau multimedia dan dilakukan dalam jangka 5 hari kerja sejak diterbitkan. Ya, jadi diterbitkan izin lingkungan, maka menteri, gubernur ataupun bupati wali kota ya itu wajib mengumumkan. Makanya kalau dilihat di koran ya biasanya itu di pojokan ya, di pojok kanan bawah biasanya itu ya, di pojok kanan bawah. Maka telah diterbitkan izin lingkungan untuk PT Maju Bersama ya, yakni apa namanya, perusahaan yang bergerak di bidang apa gitu ya. Kemudian berlaku sampai dengan kapan gitu ya, izin apa namanya, izin lingkungannya bergantung dari izin usahanya gitu ya. Nah, itu wajib diumumkan gitu ya di media massa dan atau multimedia. Dilakukannya 5 hari sejak diterbitkan. Jadi izin lingkungan diterbitkan maksimal 5 hari kerja itu sudah harus diumumkan ya. Udah harus disampaikan gitu ya pengumumannya kepada masyarakat melalui apa tadi, melalui media massa ataupun melalui multimedia itu tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya selesai ya. Jadi itulah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya. Nanti minggu depan ya kita akan membahas mengenai AMDAL kalau tidak salah. Coba saya lihat dulu. Iya, AMDAL ya, mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Nanti kita akan membahas secara lebih detail mengenai AMDAL, apalagi kalian yang tertarik nanti mau apa namanya, mau buka usaha atau jasa penyusunan AMDAL itu ya, lumayan, duitnya bukan lumayan lagi, gede ya. Apalagi kalau misalnya kalian sudah berpengalaman gitu ya, sudah dipakai banyak perusahaan, itu duitnya gede juga gitu ya. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas mengenai AMDAL ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi, Pak.